Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Dan juga kita bertawassul kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama dan pengarang kitab Ta'lim Muta'allim. Semoga selalu kita diberikan syafaat dan diberikan percikan ilmu dan percikan karomah barokah dari orang-orang besar tadi. Ala hadirin ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Azmi Mubarak dengan NIM 2201 0111 0114. Jadi di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam ingin membaca dan menjelaskan pasal 1 terkait hakikat ilmu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi saya akan membaca sesuai dengan kemampuan saya dan bismillah, jadi sambil belajar juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlihi. Jadi fasal hakikat tentang ilmu dan fikih dan keutamaannya. Jadi di sini fikih di sini bukan berarti ilmu fikih yang biasa kita pahami gitu. Jadi di sini oleh pengarang karena bermadhab Hanafi, jadi fikih di sini bermakna fikih akidah. Jadi ada fikih besar dan fikih kecil, fikih akbar dan fikih shogir. Nah, di sini wa fikhi ini menjelaskan terkait akidah. Seperti itu. Wa fadlihi dan keutamaannya. Faslun fi mahiyati, pasal tentang hakikat mahiyatil ilmi, hakikat ilmu, wal fikhi dan fikih, wal fadlihi dan keutamaan. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, jadi talabul ilmi wajib untuk muslimin dan muslimat. Seperti itu. I'lam bi annahu, ketahuilah sesungguhnya la yuftaradu. Nah, di sini ya, la yuftaradu, tidak semuanya wajib. Jadi tidak semua ilmu itu wajib dituntut. Nah, ini kan bertabrakan sama yang sebelumnya ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, di sini nanti akan dijelaskan kenapa kok di sini setelah itu kok i'lam bi annahu, ketahui ya sesungguhnya la yuftaradu, tidak wajib, tidak harus. Nah, jadi saya teruskan ya. La yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, tidak harus atas kulli muslimin dan muslimat, talabu kulli ilmin. Nah, talabu kulli ilmin. Jadi tidak wajib, tidak harus, bukan tidak wajib ya, tidak harus semua ilmu muslim dan muslimat itu menimbanya gitu. Talabul kulli ilmin, muslim muslimat talabul kulli ilmin.
Nah, kulli ilmin tadi yang la yuftaradu tadi ilmu tadi. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, tetapi yuftaradu wajibnya alaihi wajibnya menuntut ilmu itu tadi untuk muslimin dan muslimat itu tadi, alaihi kembali ke muslim muslimat tadi, talabu ilmil hal. Nah, menuntut ilmu menimba ilmul hal. Nah, ilmul hal ini apa? Saya kutip dari pembelajaran di kitab Ta'lim Muta'allim yang diajarkan oleh Buya Yahya, yang dijelaskan. Ilmul hal ini ilmu yang dilakukan karena diperlukan. Jadi talabu ilmul hal. Jadi di waktu itu kita memerlukan ilmu apa? Seperti contoh kita ingin melakukan jual beli. Nah, kita harus tahu ilmu jual beli itu apa. Nah, untuk kayak ilmu haji, ilmu puasa, nah itu di waktu itu tidak wajib, karena yang dibutuhkan itu ilmu terkait jual beli. Seperti itu. Nah, talabu ilmil hal. Jadi ilmil hal ini lebih diutamakan ke ilmu agama kalau di sini. Tapi Buya Yahya menjelaskan, saya mengambil kutipan dari Buya Yahya, bahwa talabul ilmil hal itu adalah ilmu yang diperlukan. Jadi tidak diharuskan semua ilmu ala kulli muslim wa muslimat talabu kulli ilm, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, di sini ilmu hal itu yang diperlukan. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdul hal. Nah, jadi seperti yang dikatakan, sebaik-baiknya ilmu, sebaik-baiknya mengamalkan ilmul hal. Nah, jadi ilmul hal ini tadi yang sebaik-baiknya mengamalkan ilmu itu ilmul hal, ilmu yang diperlukan. Wa afdalul amal, dan sebagus-bagusnya amal hifdul hal. Nah, menjaga ilmul hal itu tadi. Jadi wa afdalul amal, dan sebaik-baiknya amal hifdul hal, menjaga ilmu hal itu tadi. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ilmul wa yuftaradu, dan wajib 'alal muslim, kepada para muslim, talabu ilmu ma yaqau. Nah, menimba ilmu yang terjadi, yang terjadi kepada dirinya, lahu, yang terjadi kepada dirinya. Jadi yang itu tadi ilmul hal. Jadi yang diperlukan pada dirinya itu apa? Jadi ketika Ramadan semisal, nah ilmu yang harus diketahui oleh dia ilmu puasa. Bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia tata cara berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah, talabu ilmu ma yaqau lahu. Jadi menuntut ilmu, menimba ilmu yang terjadi kepada dirinya, yaqau lahu. Fi halin, dalam hal ini, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Nah, jadi kembali lagi tadi itu, berarti kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu ada ilmunya, seperti itu. Lahu fi halin fi ayyi halin kana. Nah, dalam hal ini mencakup keadaan apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi kita menimba ilmu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi jika kita ingin menimba ilmu yang lain semisal, itu enggak apa-apa, boleh. Tapi yang lebih baik, sebaik-baiknya yaitu ilmul hal, ilmu yang diperlukan gitu. Lahu fi halin fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Fa innahu, sesungguhnya, la budda. Nah, harus tahu, la budda lahu, harus tahu baginya, minas sholati fayuftaradu alaihi ilmu, fayuftarudu alaihi ilmu. Nah, jadi dan harus tahu minas sholah. Nah, ini ilmu sholah. Jadi
la buddalahu. Nah, harus tahu baginya dari sholat. Minas sholat fayuftaradu alaihi ilmu. Nah, ma yaqa'u lahu. Nah, minas sholat, dari sholat fayuftaradu wajib alaihi, itu adanya ilmu ma yaqa'u lahu. Jadi ilmu yang apa ada hubungannya dengan sholat itu. Nah, seperti itu. Jadi apalagi terutama sholat ini ya, minas sholati fayuftaradu alaihi. Jadi sholat ini kan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim. Maka itu adalah diperlukan ilmu terkait sholat itu tadi. Maka dari itu ilmu sholat di sini itu wajib, seperti itu. Minas sholati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Ma yaqa'u lahu, dan hubungannya fi sholatihi, pada sholatnya itu tadi. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholah. Biqadri, sekedar, yu'addi bihi, melaksanakan dasar-dasarnya saja, sekedar wajibnya saja, yu'addi bihi fardhus sholah. Jadi fardunya sholat, sekedar itu hanya fardunya sholat saja, seperti itu. Jadi ilmu di sini, ilmu sholat itu sangat wajib kita pelajari. Karena apa? Ilmu sholat, ilmu hal, ilmu yang harus kita lakukan setiap harinya sebagai seorang muslim, seperti itu. Jadi di sini penulis menjelaskan bahwa contohnya itu dari ilmu hal itu tadi, yaitu ketika sholat tadi, ilmu sholat. Jadi kita harus tahu ilmu sholat. Karena apa? Ilmu sholat itu fi ayyi halin, kan, dalam keadaan apapun kita harus sholat, seperti itu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi wajib la annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardi. Nah, jadi wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi bil wajib. Jadi, dan diwajibkan kepadanya ilmu ma yaqa'u lahu. Jadi yang berada padanya itu tadi, biqadri ma yu'addi, sekedar apa yang dilakukan itu wajib, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi. Jadi ilmu di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan atau sarana untuk melaksanakan hal itu yang kita lakukan itu tadi kepada iqamatil fardi tadi. Yakunu fardon wa ma yutawassalu ila iqamatil wajib. Nah, jadi yakunu fardon jadi fardon wa ma yutawassalu ila iqamatil wajib tadi. Oke. Wa yakunu wajiban wa kadzalika fi shaum waz zakat. Nah, jadi apa? Seperti halnya fi shaum waz zakat, seperti halnya pada shaum, puasa, waz zakat, in kana lahu mal. Nah, jika mereka mempunyai harta. Nah, jadi kalau mereka mempunyai harta, ya mereka harus zakat. Nah, gimana dia mendapatkan zakat? Itu kan dia harus tahu ilmunya. Nah, maka dari itu ilmu itu menjadi wajib karena dia harus melakukan itu, dan itu harus tahu ilmunya. Seperti saum juga sama. Jadi wassaum itu tadi, kalau dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya dia harus tahu bagaimana puasa di bulan Ramadan itu, seperti itu. Lanjutnya, kana lahu malun wal hajju in wajaba alaihi, dan haji, nah, jika wajib baginya. Jadi jika dia mampu, nah maka dia wajib melaksanakan ilmu, mengetahui ilmu haji itu tadi. Nah, jika misal dia tidak mengetahui ilmu haji sebelumnya, lalu dia belajar ilmu haji karena mau haji, nah itu wajib. Tapi kalau dia mengetahui ilmu haji sebelum dia mau melaksanakan haji, itu boleh dan itu bagus, seperti itu. Wa kadzalika fil buyu', nah seperti halnya dalam jual beli, dalam transaksi jual beli. Wa kadzalika fil buyu', seperti halnya dalam jual beli, in kana yattajiru, ketika dia mau berdagang. Nah, jadi
Wa kadzalika fil buyu' in kana yattajir. Jadi ketika seperti halnya dia transaksi jual beli, nah in kana yattajir. Jadi dia menimba ilmu jual beli ketika dia mau melaksanakan berdagang. Nah, gimana kalau misalnya dia mau belajar ilmu jual beli tapi tidak melakukan berdagang? Boleh saja seperti itu. Nah, jadi tapi sebaik-baiknya tadi, jadi sebaik-baiknya ilmu hal, ilmu yang diperlukan seperti itu. Kila li Muhammad ibnul Hasan. Nah, kila yang dikatakan oleh Muhammad ibnul Hasan. Nah, Muhammad ibnul Hasan ini saya mengutip dari pembelajaran Buya Yahya bahwa Muhammad ibnul Hasan adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, Muhammad ibnul Hasan imam dari Abu Hanifah. Dikatakan dari Muhammad ibnul Hasan karamallahu wajhah, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Nah, beliau bertanya, ala tusannif, kenapa kok tidak membuat kitab fi zuhdi, kitab yang menjelaskan tentang zuhud atau tentang hal yang tidak zuhud, tidak mencintai dunia. Ala tusannifu kitaban fi zuhud, kenapa tidak menulis kitab terkait zuhud, kata beliau. Qala sannaftu kitaban fil buyu'. Nah, lalu beliau menjawab, qala sannaftu kitaban fil buyu'. Jadi saya telah membuat kitab kitaban fil buyu', tapi kitab terkait jual beli. Nah, di sini kan tidak berkesinambungan kan. Yang ditanyakan adalah ala tusannifu kitaban fi zuhud. Kenapa kamu tidak menulis kitab tentang zuhud? Qala, lalu dia menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'. Dia telah membuat kitab. Nah, kitab tentang jual beli. Nah, jadi kan ini tidak berkesinambungan kan. Nah, lalu dijelaskanlah, yakni az-zahidu man yataharraju anis syubahati wal makruhat fit tijar. Nah, az-zahidu, jadi zuhud itu juga ada dalam hal jual beli. Az-zahidu man yataharrazu. Jadi zuhud di situ man yataharraz, barang siapa yang menjaga, yataharrazu anis syubahati, tentang subhat, wal makruhati, dan makruh, fit tijarati, dalam jual beli. Nah, jadi zuhud menurut yang tadi dinukil dari Muhammad ibnul Hasan, bahwa zuhud itu ialah barang siapa yang bisa menjaga hal yang subhat dan makruh dalam jual beli, itu sudah termasuk zuhud, seperti itu. Nah, jadi saya mengambil beberapa pembelajaran dari Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan bahwa zuhud di sini bukan berarti kita itu tidak suka kepada dunia, atau kita tidak kaya, kita tidak suka pada dunia gitu. Jadi harus miskin, harus tidak. Jadi zuhud di sini bagaimana kita tidak dikuasai oleh sesuatu itu, bukan kita tidak suka pada sesuatu itu, tapi kita tidak bisa dikuasai oleh sesuatu itu namanya zuhud. Jadi orang kaya juga bisa zuhud gitu. Orang miskin juga bisa zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu harus miskin. Nah, zuhud itu harus sederhana, maksudnya harus miskin, tidak boleh kaya, tidak. Jadi orang kaya pun juga bisa jadi zuhud, asalkan dia bisa mengatur kekayaan dia. Jadi dia tidak gila akan kekayaan dia, tapi dia bisa menguasai kekayaan, bukan kekayaan itu yang menguasai dirinya, seperti itu. Jadi zuhud itu bisa mengendalikan, seperti itu.
Wa kadzalika yajibu fi sa'iri muamalati wal khiraf. Jadi seperti halnya juga wajib kepada seluruh muamalah dalam hal jual beli dan dalam hal yang lain juga terkait keperluan itu tadi, ilmu hal, ilmu yang diperlukan itu tadi. Nah, wa kullu manistagola dan wa kullu manistagola dan yang menyibukkan, manistagola barang siapa yang menyibukkan bisyai'in sesuatu dengan sesuatu minha dari muamalat itu tadi, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Jadi barang siapa yang menyibukkan dirinya dalam muamalah tadi, syai'in minha, dalam sesuatu yang muamalah itu tadi, yuftaradu wajib baginya, yuftaradu alaihi wajib baginya ilmu taharruzi anil haram. Jadi ilmu terkait menjaga dari hal yang haram. Nah, jadi jika orang itu mempunyai amalan, jadi manistahola bi syai'in minha, jadi barang siapa yang menyebutkan kepada sesuatu muamalah itu wajib baginya yutarudu alaihi ilmun taharruzi anil haram. Jadi wajib baginya melaksanakan ilmu menjaga dari hal yang haram. Fihi, jadi haram di antara itu tadi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi, dan juga wajib baginya menguasai ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang hati. Minat tawakkuli, tentang tawakal, wal inabati, dan kembali kepada Allah, wal khasyati, takut, war ridho, dan ridho, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Jadi karena hal itu terjadi dalam segala urusan itu tadi. Jadi seorang yang menyebutkan dalam muamalat itu diwajibkan baginya mempunyai ilmu taharruzi anil haram, jadi menjaga dari hal yang haram. Wa kadzalika, dan juga yuftaradu, dan juga diwajibkan baginya yuftaradu alaihi ilmal ahwalil qalb, jadi juga mempunyai ilmu terkait hati. Jadi dalam setiap amal yang kita lakukan itu kita harus mempunyai ilmu hati dan ilmu menghindari dari hal yang haram. Nah, dalam segala hal apapun itu, muamalat apapun itu. Yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalb, ilmu hati. Apa saja ilmu hati? Di antaranya minat tawakkuli, tawakal, wal inabati, dan kembali kepada Allah. Jadi ibarat misalnya orang melaksanakan muamalah jual beli atau berdagang, dia harus mempunyai ilmu tentang hati tadi, tawakal. Jadi apapun yang dia lakukan, urusan apapun yang dia lakukan, itu bukan, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal dari dirinya sendiri, atau bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Jadi apapun yang dia lakukan, berdagang, dan dia sukses, dia tidak merasa bahwa itu adalah kerja keras darinya, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama halnya seperti yang lain juga, terkait puasa, terus hal yang muamalat yang lain juga, itu tidak boleh merasa bahwa itu adalah hasil dari dirinya. Seperti itu. Tawakal, semuanya diserahkan kepada Allah. Lalu wal inabati, kembali pada Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah semuanya. Wal khasyati, dan takut akan balasan dari Allah gitu. Takut dari khasyati, takut dari apapun yang kita lakukan dan itu berdampak pada akhirat kita nanti. Kalau dikatakan, kalau dalam bentuk pembelajaran budaya ya terkait ta'lim ini, khasyah ini takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut jika tidak melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Waridho, dan ridho kepada Allah. Apapun yang kita lakukan
kita harus meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena hal itu terjadi, waqi'un fi jami'il ahwal, terjadi di segala urusan. Jadi itu terjadi di segala urusan. Jadi tidak terlepas dari ilmu qalb tadi dan ilmu taharruj anil haram dan meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi kita sebelum melaksanakan jual beli atau berdagang, kita harus bertanya, apakah prosedur dari yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah hal yang kita lakukan ini sudah benar? Tanya kepada para ulama, tanya kepada para orang-orang yang ahli dalam bidang hal itu. Nah, maka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan akan menjadi hal yang baik, seperti itu. Terus selanjutnya, wa syaraful ilmi, dan keutamaan ilmu, la yakhfa, tidak tersembunyi, ala ahadin, bagi siapapun, itu huwa mukhtassu bil insani. Jadi wa syaraful ilmi la yakhfa, jadi ilmu itu tidak tersembunyi bagi orang. Jadi kita itu mempunyai ilmu, keutamaan keutamaan ilmu itu sendiri itu tidak tersembunyi. Jadi kita itu tahu bahwa kita mempunyai ilmu, gitu. La yakhfa ala ahadin, jadi tidak tersembunyi bagi siapapun. Ilmu itu luas, gitu. Jadi tidak ada ilmu yang tersembunyi. Jadi ilmu itu terlihat untuk semuanya. Kembali kepada kita yang mau atau tidak untuk menimba ilmu itu. Seperti itu. La yafa'ala hadin huwa. Nah, huwa mukhtassu bil insaniyah, dan juga itu adalah mukhtas, khusus, bil insan, untuk manusia. Jadi itu khusus untuk manusia. Li'anna, karena jami'ul khisal siwal ilmi, semua sifat, segala sifat, jami'al khisal siwal ilmi, kecuali ilmu, yashtariku, bersamaan, fihal insan wasairul hayawanat. Jadi yashtariku, bersamaan dengan manusia dan semua binatang. Jadi pengecualian dari ilmu itu hanya ada di manusia saja. Semua sifat itu berbarengan dengan manusia dan binatang. Jadi semua sifat itu juga ada di binatang, gitu. Seperti contoh, binatang yang lemah lembut itu ada, binatang yang yang belas kasihan juga ada, gitu. Di manusia juga ada yang lembut. Cuman perbedaannya manusia dan binatang itu dan makhluk yang lain itu dari ilmunya. Jadi manusia itu mempunyai ilmu, itulah keutamaan ilmu. Dan siapa yang mempunyai ilmu berarti dia adalah seorang manusia, seperti itu. Seperti hanya dituliskan sini. Jadi la'anna jami'al khisal, jadi segala sifat, siwa ila ilmi, kecuali ilmi, yashtariku fihal insan wasairul hayawanat, jadi berbarengan oleh manusia dan semua binatang kecuali ilmu. Wabihi adharallahu ta'ala fadlan. Dan di situ adharallah, Allah menampakkan, Allah Ta'ala menampakkan fadlan, keunggulan dari ilmu tadi. Kembali ke ilmu tadi. Jadi Allah menampakkan kelebihan dari ilmu tadi pada siapa? Fadla Adam alaihissalam, kepada Nabi Adam alaihissalam, alal malaikati wa amarahu bisujudi lahu. Nah, dengan adanya ilmu tadi, keutamaan ilmu tadi, Allah menampakkan, diperlihatkanlah kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa manusia itu mempunyai pembeda, yaitu ilmu. Bahkan alal malaikati wa amarahum, para malaikat dan pesuruh, wa amarahum, dan bawahan Allah itu tadi, wa amarahum bisujudillah, sampai bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Ya karena ilmu yang tadi. Jadi Allah itu menampakkan
keutamaan dari ciptaan Allah kepada manusia itu oleh ilmu tadi. Sampai-sampai Allah memperlihatkan kepada malaikat dan wa amarahum bisujudin, sampai bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sujud di sini bukan sujud untuk menyembah, ya. Sujud karena menghormati, sujud karena derajatnya, bukan sujud karena menyembah. Jadi berbeda. Sujud di sini bukan sujud karena menyembah kepada Nabi Adam, tapi karena menghormati Nabi Adam alaihissalam mempunyai ilmu. Seperti itu. Nah, sujud dalam lanjut. Wa innama syarufal ilmu, dan sesungguhnya kemuliaan ilmu atau keutamaan ilmu dikaunihi wasilatan ila taqwa. Nah, sungguh kemuliaan ilmu itu adalah suatu sarana wasilatan ila taqwa, kepada takwa, alladzi yastahiqqu. Nah, kepada dengan takwa itu bihil karomati indallah ta'ala. Jadi mendapatkan karomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innamasy-syaraful ilmu. Jadi karena sesungguhnya wa innamasy-syaraful ilmu, dari kemuliaan atau keutamaan ilmu tadi, dikaunihi wasilatan ila taqwa, membawanya menjadi sarana kepada takwa, alladzi, yang dimana yastahiqu, dengan takwa itu tadi, yastahiqu bihi al-karomata indallah, menjadi karomah atau kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ilmu tadi menjadi suatu jembatan atau sarana bagi umat muslimin wal muslimat, menjadi sarana kepada takwa kepada Allah. Dengan takwa itu menjadi suatu karomah atau kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi sangat kuatnya atau sangat mulianya orang yang mempunyai ilmu. Sangat hebatnya orang yang mempunyai ilmu. Jadi manusia harus mempunyai ilmu, karena ilmu adalah pembeda dari makhluk yang lain. Was-sa'adatul abadiyata, dan kebahagiaan yang abadi. Was-sa'adatul abadiyata, dan kebahagiaan yang abadi. Kama kila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah Musyarrah. Jadi menjadi kemuliaan di hadapan Allah dan juga menjadi kebahagiaan yang abadi nantinya. Seperti itu. Kama kila, seperti yang dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah, dari syair yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah yang berbunyi, ta'allam, belajarnya, fa'annamal ilma, karena ilmu zainun li ahlihi, ilmu itu adalah penghias bagi orang yang mempunyai ilmu. Fa'innal ilma zainun li ahlihi, wa fadlun, dan keutamaan, wa unwanun, dan ciri khas, likullil mahamidi, dalam segala sanjungan. Ta'allam, belajarlah, fa'innamal ilm, karena ilmu itu, fa'innamal ilma zainun li ahlihi, sebagai penghias bagi ahlinya. Jadi ibarat pernak-pernik bagi seorang yang mempunyai ilmu itu. Sebegitu indahnya seseorang yang punya ilmu. Wa fadlun, dan juga menjadi keutamaan, wa unwanun, dan menjadi ciri khas, likulli mahami, jadi dalam segala sanjungan. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu disanjung, menjadi orang yang terpuji dan mempunyai ciri khas dalam ilmu tersebut. Jika dia mempunyai ilmu, dia mempunyai ciri khas dan mempunyai keutamaan tersendiri. Terus, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan orang
yang mempunyai ilmu tadi mengambil kulla yaumin, setiap waktu, ziyadatan, tambahan dari ilmu itu tadi. Jadi orang yang punya ilmu itu selalu mendapatkan tambahan hal yang positif terus menerus karena ilmu yang dia dapatkan. Minal ilmi, dari ilmu, wasbah, berenanglah, fi bukhuril fawaidi, dalam lautan faedah. Dengan ilmu tadi berenanglah, disebutkan oleh Muhammad bin Hasan, dengan ilmu tadi berenanglah dalam lautan faedah. Jadi sebanyak itu orang yang mempunyai ilmu mendapatkan faedah, mendapatkan kelebihan, keutamaan, kemuliaan, sampai diibaratkan sebagai lautan faedah. Dan orang yang mempunyai ilmu tersebut bisa berenang sepuasnya di lautan faedah itu tadi. Seperti itu, Masya Allah. Lalu selanjutnya, wa tafaqqah, dan belajar fikih. Fa innal fiqhu, dan fikih afdalu qaidi, lebih baik daripada kebaikan-kebaikan itu. Tafaqqah, jadi belajar fikih. Nah, di sini saya kembali tadi ya, terkait fikih itu bukan fikih yang sering kita bicarakan pada madhab Syafi'i ya kan. Kalau di madhab kita fikih dan akidah itu berbeda. Nah, di sini karena penulis ini membawa madhab Hanafi yang dimana semua hal itu dianggap sebagai fikih, seperti hanya akidah itu juga termasuk dalam fikih. Nah, bedanya fikihnya ada fikih akbar dan fikih shaghir. Nah, akidah ini terdapat pada fikih akbar. Jadi tafaqqah, belajarlah akidah, belajar ilmu akidah. Fa innal fiqhu, karena akidah tadi afdalu qaidi, lebih baik dari kebaikan-kebaikan, lebih baik daripada kebaikan. Ilal birri wat taqwa. Nah, dari ilmu tadi membawa kita, menggiring kita ilal birri wat taqwa, membawa kita kepada takwa, wa adlalu qasidi, dan seadil-adilnya hal yang paling adil. Jadi ilmu akidah yang kita pelajari tadi itu membawa kita kepada takwa dan seadil-adilnya keadilan. Jadi hal yang kita timba ilmu itu bisa membawa kita kepada yang adil, seadil-adilnya. Huwal alamul hadi, dan juga petunjuk, alamul hadi ila sunanil huda, jalan hidayah, ila sunanil huda, dan juga sebagai petunjuk kepada jalan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Lalu selanjutnya jadi kita lanjut sunanil huda itu. Lanjut, huwal hisnu, dan juga benteng. Jadi ilmu itu adalah suatu benteng bagi kita ya. Benteng wal hisnu yunji, yang menyelamatkan kita min jami'i syada'idi. Jadi ilmu itu tadi membawa kita pada suatu keselamatan, menjadi benteng keselamatan untuk kita semua dalam segala bencana. Jadi jika kita mempunyai ilmu, kita mempunyai benteng untuk keselamatan kita dalam segala bencana. Itu huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Huwal hisnu jadi hisnu, benteng, yunji min jami'i syada'id, dalam segala bencana, menyelamatkan kita dalam segala bencana. Fa inna faqihan, dan orang-orang fakih tidak sembarangan, faqihan wahidan,
mutawarri'an, dan tidak sembarangan orang fakih itu warok. Jadi orang yang punya ilmu itu tidak berlebihan, tidak sembarangan. Jadi orang yang mempunyai fiqh tadi, mempunyai ilmu akidah tadi, dia akan warok. Jadi dia nggak berlebihan dalam pelaksanaan muamalah itu. Jadi dia secukupnya, seperlunya. Asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Asyaddu ala syaitan, jadi susah untuk setan mina alfin abidin, dari 1000 ahli ibadah. Nah, ini maksudnya gimana? Saya kutip dari Buya Yahya terkait penjelasan ini. Asyaddu ala syaitan, jadi setan itu susah untuk mengganggu orang yang alim, yang alim ketimbang 1000 ahli ibadah. Jadi kalau katanya Buya Yahya, dia menjelaskan setan, ibarat setan dan setan di sini, syaitan. Nah, setan dan syaitan di sini ya berdiskusi. Kamu mau pilih orang yang alim atau orang yang 1000 ahli ibadah yang mau kamu ganti? Lalu syaitan itu menjawab, saya ingin memilih yang 1000 ahli ibadah. Loh, kenapa? Karena apa? Orang yang alim itu tahu ilmunya dan sulit untuk diganggu. Maka dari itu, tapi orang alim juga bukan 100% terhindar dari godaan syaitan. Orang alim jadi godaan sama setan yang alim gitu. Kalau katanya yang saya nukil dari Buya Yahya, salah satu tokoh yang Masya Allah, dia menjelaskan orang yang alim itu sulit. Asyaddu ala syaitan, jadi syaitan sulit untuk menerobos bentengnya orang alim untuk digoda daripada min alfi abid, jadi daripada 1000 ahli ibadah. Bayangkan, jadi seseorang yang mempunyai ilmu, mempunyai orang yang faqih, orang yang faqih itu sulit banget untuk ditembus sama alim, para orang alim itu tadi. Para syaitan. Jadi syaitan juga harus menembus dengan syaitan yang pintar gitu. Jadi saking kuatnya ini. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq, dan sama seperti segala urusan akhlak ya. Nahwul jud, secontohnya nahwul jud, contohnya dermawan, wal bukhl, dan pelit, wal jubni, penakut, wal jur'ati, berani, wat takabbur, sombong, wat tawadhu'i, rendah hati, wal ifaqi, menjaga yang haram, wal israf, boros, wat taqtir, dan yang iri berlebihan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fa innal kibra, barang siapa yang sombong, wal bukhl, dan pelit, wal jubna, dan penakut pada hal kebaikan, wal israf, boros, fa haramun, itu haram, la yumkin, tidak mungkin, taharruzu, meninggalkan darinya, anha illa bi'ilmiha, kecuali dengan ilmu. Nah, ketika fisail akhlaqi yahmu, jadi di sini sama seperti halnya urusan terkait akhlak. Nah, jadi orang yang berilmu itu sama juga seperti urusan akhlak tadi. Jadi seorang yang alim itu mempunyai ilmu untuk melawan hal-hal yang tidak baik, seperti contohnya bakhil, pelit tadi. Nah, jadi
sifat-sifat di sini. Wal junbi penakut, wal jur'ati, wat takabbur sombong, wat tawadu'i rendah, wal ikfati ya menjaga yang haram, wal israf boros, wat taqtiri berlebihan, dan yang lainnya. Fa innal kabra wal bukhal wal junba wal israf, sesungguhnya yang sombong, yang pelit, yang penakut pada kebaikan, wal israf dan boros, faharrumun la yumkin, dan itu haram, la yumkin dan tidak mungkin, taharruzu anha meninggalkan darinya, illa bi ilmiha kecuali nanti. Jadi manusia itu mempunyai sifat yang sombong, penakut. Penakut di sini bukan berarti penakut seperti contoh kita ada di hutan terus kita takut ya kan karena ada singa susah, itu penakut yang biasa. Maksud di sini adalah penakut pada hal kebaikan. Jadi kita takut dalam melakukan kebaikan, takut dalam melakukan hal-hal yang baik, takut untuk menegur hal-hal jelek seperti itu. Wal israf dan boros, wal bukhal dan pelit itu tidak akan mungkin, wala la yumkin, faharum la yumkinu, dan haram itu tidak mungkin, taharruzu anha keluar darinya, meninggalkan dari, illa bi'ilmiha kecuali dengan ilmu. Jadi dengan adanya ilmu itu baru dia bisa menghindari atau melepaskan dari urusan-urusan akhlak itu menjadi hal-hal yang baik. Seperti itu dengan ilmu. Wa ilmu, dan dengan ilmu ma yudodduha yang melawannya. Fayuftaradu, dan wajib ala kulli insan untuk seluruh manusia ilmuha, jadi mengetahui ilmunya. Nah, jadi dengan adanya ilmu-ilmu tadi seperti contoh penakut jadi dengan ilmu pemberani, lalu dermawan, pelit dengan dermawan, sombong dengan rendah hati, boros dengan irit. Jadi yang bisa melawan seperti sombong, pelit, penakut dan boros itu adalah ilmu dari kebalikannya. Jika tidak ada ilmu tadi, dia tidak akan bisa melawan. Seperti itu. Jadi kalau kita sombong, ya kita harus punya ilmu rendah hati untuk melawan kesombongan itu. Terus jika kita mempunyai sifat yang boros, kita harus punya ilmu sebenarnya kita harus irit, harus menjaga seperti itu. Jadi ilmu itu hal yang penting untuk melawan kejelekan yang kita punya seperti itu. Jadi kulli insan ilmu, jadi manusia itu harus tahu bagaimana cara untuk melawan dari melawan hal-hal tadi yang dilarang itu tadi, sombong dan sebagainya. Waqad sannafa sayyidul imam, dan telah menulis sayyidul imam ajalus syahid, imam yang syahid imam ajalus syahid Nasiruddin, jadi Imam Nasiruddin Asy-Syahid, Imam Nasiruddin Abul Qasim, Imam Nasiruddin Abul Qasim, kitaban fil ahlaki wa ni'ma ma sannafa. Jadi Asy-Syahid Nasiruddin itu telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Jadi Asy-Syahid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak, dan kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang wajib memelihara akhlak. Jadi wajibun fayajibu ala kulli muslim, wajib kepada kulli muslim, seluruh muslim, hifdzuha, menjaganya. Jadi seluruh muslim itu wajib menjaga akhlaknya. Jadi itu adalah ilmu yang sangat diperlukan, ilmu hal, ilmu akhlak. Jadi ilmu yang sangat diperlukan, maka dari itu ala kulli muslimin wajib menjaganya. Wajibun yajibu ala kulli muslim hifdzuha. Di sini dijelaskan bahwa Asy-Syahid Nasiruddin itu tadi membuat kitab terkait akhlak itu, dan itu adalah
kitab yang mumpuni dalam pembelajaran terkait akhlak. Itu. Lanjut. Wa amma hifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahanina fa fardun ala sabilil kifayati idza sabilil kifayati wa amma hifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahanina wa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fi baldatin syaqata anil bakina fa illam yakun fil baldati may yakumu bihistaraku jami'an fi ma'thami fayajibu 'alal imam ayyamurahum bidzalik wa yujbaru ahlul baldati ala dzalik. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Nah, jadi di sini dijelaskan mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Jadi seperti halnya ilmu hal tadi yang diperlukan di suatu tempat, ya. Terus di sini dijelaskan wa amma hifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahanina. Jadi barang siapa wa fardun ala sabilil kifayah. Jadi hal-hal yang dikerjakan pada saat-saat tertentu kayak seperti sholat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah, sabilil kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil bakit. Jadi jika di dalam suatu baldah, dalam suatu tempat, nah di situ sudah ada yang sudah mumpuni dalam ilmu tersebut, maka yang lainnya bebas dari kewajiban. Jadi bebas dari kewajiban untuk mempelajari ilmu yang terkait sholat jenazah dan lain-lain, hal-hal yang dilakukan hal-hal tertentu seperti itu. Nah, terus dijelaskan fa illam yakun fi baldati dan jika tidak ada dalam baldah itu tadi fi baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thami fayajibu 'alal imam fil ma'sam. Jadi tapi bila di suatu daerah itu tadi tak ada seorang pun yang mengetahui atau mempelajari dari ilmu itu, maka seluruh dari daerah itu berdosa. Nah, jadi dalam suatu baldah, dalam suatu daerah itu harus ada 1, 2, 3 orang atau orang yang mumpuni atau mengerti dalam hal ilmu terkait agama. Jadi ketika apalagi contohnya yang paling jelas itu sholat jenazah. Jika ada jenazah di suatu daerah, suatu baldah, dan itu tidak ada yang mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi jenazah itu, sholat dan sebagainya, maka satu daerah itu akan berdosa. Seperti itu. Jadi dampak dari ilmu itu sangat penting di situ. Jadi kita harus benar-benar mengetahui, kita sebagai umat muslim harus mengetahui dan harus mempelajari karena itu adalah ilmu yang diperlukan. Seperti itu. Nah, fayajibu 'alal imam ayyamurahum bidzalik wa yujbaru ahlul baldati 'ala dzalik. Nah, jadi dan wajib fayajibu 'alal imam dan wajib oleh karena itu wajib imam atau pemerintah itu wajib memerintahkan kepada ayyamurahum kepada para masyarakat atau rakyatnya ya'muruhum bidzalik supaya belajar ilmu yang punya fardu kifayah. Nah, jadi seorang pemerintah di situ wajib fayajibu 'alal imam. Jadi
imam atau pemerintah di situ wajib ayya'murahum, memerintahkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah tadi. Jadi faya'murahum bidzalik, mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah tadi. Wa yujbaru ahlul baldati ala dzalik, dan pemerintah dan imam berhak fayujbaru ahlul baldah. Jadi ahlul baldah, ahli daerah atau pemimpin daerah itu boleh berhak memaksa para masyarakatnya untuk melaksanakan itu. Fayujbaru ahlul baldati ala dzalik. Jadi wajib saking pentingnya ilmu hal tadi, ilmu yang diperlukan itu, seorang pemerintah atau yang memimpin itu harus memerintahkan kepada masyarakatnya untuk mempelajari ilmu fardu kifayah itu tadi. Jika tidak ada yang mengetahui, maka seluruh masyarakat dalam baldah, dalam daerah itu akan mendapatkan dosa seperti itu. Terus selanjutnya ini kita nanti Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dalik, wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahanina bi manzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardhu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Jadi fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il wal bi manzilati ta'am la budda likulli wahidin min dalik. Nah, jadi dikatakan bi anna ilmu ma yaqa'u, jadi ilmu yang difadukan, fardu ain yang diwajibkan, ala nafsihi fi jami'il ahwal, yang diwajibkan pada segala urusan itu tadi, bimanzilati, dimanzilkan, diibaratkan bimanzilati ta'am, makanan yang dibutuhkan setiap orang, bimanzilati ta'am la budda likulli wahidin min dzalik. Jadi makanan, jadi fardu ain, ilmu yang difardu ainkan itu ibarat suatu makanan yang diwajibkan untuk dipelajari dan dilaksanakan, ibarat sebagai makanan yang harus kita dapatkan. Jadi makanan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahanina bimanzilatid dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Nah, untuk ilmu yang didasarkan pada hukum fardu kifayah itu diibaratkan seperti obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan kemudian pun pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi ilmu yang tadi seperti contoh yang di atas tadi terkait ilmu misal sholat jenazah, nah itu diibaratkan sebagai obat yang digunakan ketika hal-hal tertentu. Nah, jadi wa ilmu ma yaqa'u, dan ilmu yang dihukumkan sebagai fardu kifayah tadi di manzilatid dawa, jadi ibaratkan seperti obat dengan manzilatid dawa, yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, jadi dipakai atau digunakan, hukum itu digunakan pada waktu-waktu tertentu, di ba'dil awqat, seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran terkait ta'lim tadi. Jadi kesimpulan dari pasal 1 terkait hakikat dari ilmu dan fikih dan karomahnya tadi, keutamaan itu adalah sangat penting karena ilmu adalah pembeda dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.